Presiden Joko Widodo kembali menyinggung soal gelapnya perekonomian pada 2023. Sebelum lanjut jangan lupa di like, subscribe channel YouTube Info Indonesiaku untuk mendapatkan info-info menarik lainnya. Hal itu disampaikan Jokowi saat memberi sambutan pada acara pengarahan Presiden RI kepada seluruh menteri kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan BUMN, Pangdam, Kapolda dan Kajati di Jakarta Convention Center, Kamis tanggal 29 September tahun 2022. Menurut Jokowi, hingga saat ini masih belum bisa dikalkulasikan kekuatan resesi global dan pengaruhnya terhadap situasi ekonomi. Krisis finansial baru saja sebuah negara mengajukan APBN di Inggris. Kemudian pasar melihat langsung yang namanya nilai tukar di semua negara goncang dan melemah terdepresiasi termasuk kita. Hati-hati ketidakpastian ini. Mengenai ketidakpastian ini, tiap hari kita selalu diingatkan dan kalau kita baca baik di media sosial, di media cetak, di media online semuanya mengenai resesi global. Tahun ini sulit dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan akan gelap. Dan kita tidak tahu badai besarnya seperti apa, sekuat apa, tidak bisa dikalkulasi. Kata dia. Terlebih, kata Jokowi, kondisi perang antara Ukraina dengan Rusia yang tak kunjung usai ikut mempengaruhi resesi dunia. Kepala negara mengungkapkan, baru-baru ini, ada 4 wilayah di Ukraina yang menggelar referendum. Di Donetsk, Zaporizhia, Kherson, Luhansk makin merumitkan lagi kapan akan selesai dan imbasnya ke ekonomi seperti apa makin rumit, kata dia. Sejalan dengan itu, Jokowi mengingatkan kembali soal inflasi yang saat ini ditakutkan banyak negara. Sebab, nilai inflasi di sejumlah negara melonjak sangat tinggi. Inflasi semua negara biasanya hanya 1, sekarang 8. Lebih dari 10 dan bahkan ada lebih dari 80%. Ada 5 negara. Oleh sebab itu kita harus kompak. Harus bersatu dari pusat, provinsi, kabupaten, kota sampai ke bawah. Dan semua kementerian lembaga seperti saat kita kemarin menangani COVID-19. Kalau COVID-19 bisa bersama-sama urusan inflasi ini kita harus bersama-sama, kata dia. Sebelumnya, Jokowi sempat beberapa kali menyinggung soal gelapnya kondisi ekonomi tahun depan. 4 hari lalu, Jokowi mengatakan, dengan konflik Rusia dan Ukraina yang terus berlangsung ini akan berdampak pada negara lainnya. Ia memperkirakan, tahun 2023 ekonomi dunia akan semakin gelap sebagai dampak perang Rusia dan Ukraina yang berlangsung sejak Februari 2022. Dunia sekarang ini pada posisi yang tidak gampang dan betul-betul sulit di mana tahun depan akan lebih gelap. Jokowi mengatakan, beberapa dampak yang dirasakan oleh Indonesia dan dunia akibat perang Rusia dan Ukraina yang tak kunjung usai ini, seperti krisis energi, pangan, dan finansial akan membebani pergerakan ekonomi di tahun 2023. Sebelumnya pada Agustus, Jokowi menyampaikan hal senada. Jokowi memprediksi kondisi ekonomi dunia pada 2023 akan lebih sulit daripada tahun ini. Prediksi tersebut berdasarkan rangkuman informasi yang ia dapat saat bertemu para pemimpin dunia, seperti Sekjen PBB Antonio Guterres, para kepala lembaga internasional, dan semua kepala negara G7. Beliau menyampaikan, Presiden Jokowi, tahun ini kita akan sangat sulit. Terus kemudian tahun depan seperti apa? Tahun depan akan gelap. Ini bukan Indonesia. Ini dunia. Hati-hati. Bukan Indonesia. Yang saya bicarakan tadi dunia. Jokowi pun mengutip penjelasan dari Sekjen PBB dan IMF bahwa akan ada 66 negara yang akan ambruk ekonominya. Ambruknya perekonomian negara-negara di dunia tidak langsung bersamaan, tetapi bertahap hingga akhirnya kini sudah ratusan juta orang di dunia. Mereka detail mengalkulasi. Apa yang dikhawatirkan betul-betul kita lihat dan sekarang ini 320 juta orang di dunia sudah berada pada posisi menderita kelaparan akut dan sebagian sudah kelaparan. Tutur dia. Dia menuturkan, masyarakat Indonesia patut bersyukur karena pasokan pangan di tanah air masih mencukupi di tengah krisis pangan yang melanda dunia. Jokowi menyebutkan, saat ini ada 345 juta orang dari 82 negara yang kekurangan pangan akut dan 19.700 orang meninggal setiap hari akibat kelaparan. Krisis pangan. Kita tahu sekarang ini,
Hati-hati 345 juta orang di 82 negara menderita kekurangan pangan akut. Bapak Ibu masih bisa setiap hari ke restoran. Dan 19.700 orang meninggal setiap hari karena kelaparan. Menurut Jokowi, International Rice Research Institute juga telah mengakui bahwa Indonesia telah swasembada beras sejak 2019 dan memiliki sistem ketahanan pangan yang baik. Ia mengatakan, hal itulah yang mendasari pemerintah kini gencar membangun food estate di berbagai daerah. Supaya ada kelebihan produksi. Selain menjaga ketahanan pangan kita juga bisa membantu negara lain dalam hal urusan pangan. Kita ekspor. Seiring dengan kondisi ekonomi dunia dan dalam negeri yang tidak pasti, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dia sering berpesan agar Menteri Keuangan, Menke, Sri Mulyani Indrawati berhati-hati dalam memanfaatkan APBN. Saya selalu sampaikan ke Bu Menke, Bu, kalau kita punya uang di APBN kita, di eman-eman, dijaga benar, ujar Jokowi. Itu bahasa Inggris lo, di eman-eman. Dijaga, hati-hati mengeluarkannya, harus produktif, harus memunculkan return yang jelas. Meski demikian, Kepala Negara tetap memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga tahun 2022 berada di kisaran 5,4–6%, di atas angka kuartal 2 yang sebesar 5,44%. Perkiraan saya ekonomi akan tumbuh di kuartal ketiga ini 5,4–6%. Mestinya saya ini pegang angka. Saya bertanya ke menteri. Saya cek ke lapangan juga. Menurut saya akan tumbuh di atas yang kuartal kedua, kata Jokowi. Jokowi mengaku optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan positif berkaca dari sejumlah indikator. Misalnya, ia mengutip indeks kepercayaan konsumen yang meningkat ke angka 124,7 dibandingkan 123 pada Juli tahun 2022. Kemudian, kredit perbankan juga tumbuh 10,7%. Serta neraca dagang Indonesia surplus selama 28 bulan berturut-turut. Yang pada bulan kemarin neraca kita surplus 5,7 bilion dolar AS. Ini gede banget loh angka ini surplusnya. Di samping itu, ia juga menyebut realisasi pendapatan negara yang terdiri dari pajak, bea cukai, maupun pendapatan negara bukan pajak mencapai 1.764 triliun rupiah atau tumbuh 49% secara year on year. Namun, Jokowi mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 yang mencapai angka 5,44% juga sudah terbilang tinggi dibandingkan negara-negara G20. Saya hanya ingin menumbuhkan optimisme. Jangan pesimis. Memang yang kita hadapi ini bukan barang gampang. Bukan barang mudah. Tetapi kita tetap harus optimis, kata Jokowi. Kendati demikian, Jokowi mengakui bahwa angka tersebut merupakan perhitungannya sendiri. Sebab, ia yakin Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memiliki kalkulasi masing-masing. Jangan lupa di like, subscribe channel YouTube Info Indonesiaku, untuk mendapatkan info-info menarik lainnya.